Lalu seberapa besar risiko hantavirus bagi Indonesia? Bagaimana kesiapan sistem surveillance dan karantina kesehatan kita dalam mengatasi potensi penyebarannya? Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kemenkes RI, Sumarjaya. Pak Jaya, selamat pagi. Pagi Mbak Ellen, Pak pagi Jaya, terima pemirsa kasih sudah semuanya. bergabung. Kita bahas soal temuan kasus hantavirus di Indonesia. Kemenkes sendiri mengatakan bahwa ini jenis virusnya, variannya tuh berbeda dengan apa yang ditemukan di kapal pesiar MV Hondius. Mungkin bisa dijelaskan Bapak, ini perbedaannya seperti apa dan juga seberapa serius ini hantavirus ini? Ya, makasih Mbak Ellen. Jadi memang saat ini sedang ramai dibicarakan ya terkait kasus penyakit virus hanta ini tadi yang saya sampaikan oleh Mbak Ellen di MP Hondius ya, itu menjadi isu global jadinya. Nah, secara klinisnya itu ada dua tipe sebenarnya. Ada tipe HPS, HPS itu hantavirus pulmonary syndrome, itu dia menyerang paru-paru sebenarnya. Kemudian ada namanya HFRS, jadi hemorrhagic fever with renal syndrome. Nah, ini menyerang ginjal. Nah, yang tadi disampaikan di Indonesia itu ada yang namanya HFRS. Ya, HFRS yang ada di Indonesia yang tadi disampaikan ya ada 23 kasus, tetapi belum ada ditemukan yang jenisnya HPS di Indonesia yang seperti ada di Hondius tadi yang seperti saya sampaikan. Nah, selain itu juga sebenarnya WHO juga sudah menyampaikan melalui Dirjen WHO Pak Tedros itu menyatakan bahwa risiko tingkat global pun penyakit ini sangat rendah ya, serta penyakit ini tidak sama dengan COVID-19 seperti itu Mbak Eli. Baik Pak, tapi kalau kita berbicara terkait kronologi temuan kasus hantavirus meski jenisnya berbeda ya yang ada di Indonesia, apakah memang pasien-pasien yang terjangkit hantavirus jenis HFRS ini sebelumnya memiliki kontak erat dengan pasien-pasien di kapal pesiar MV Hondius? Oh tidak, jadi tidak sama sekali. Jadi sebenarnya ya yang 23 itu yang ada di Indonesia ya, yaitu ditemukan di tahun 2024 di mana kita memang Kemenkes itu telah melakukan transformasi ya, ada 6 pilar dan pilar ketiga itu bagaimana sistem ketahanan yang kita bangun. Nah, surveillance kita perkuat. Nah, sebenarnya di tahun 91 sudah ditemukan sebenarnya kasus hantavirus ini pada manusia jenis HFRS tadi yang saya katakan. Ya, tetapi kita memang sudah kita tadi saya sampaikan surveillance kita perkuat sejak lakukan transformasi kesehatan, maka kita membuat sistem ini dalam pengawasan penyakit-penyakit emerging ataupun emerging ini namanya itu kita awasi baik di dari global maupun dari dalam sendiri seperti itu. Oke baik, pasien-pasien di Indonesia yang saat ini masih terjangkit hantavirus sejauh ini seperti apa perkembangan pemulihannya Pak? Ya, jadi yang 20 itu sudah sembuh semua sebenarnya, tidak ada lagi, jadi sudah sembuh semua, yang tadi 3. Nah 3 itu juga sebenarnya itu kan karena faktor komorbid ya, jadi ada co-infeksi, tapi sebenarnya leptospirosis. Jadi gini, penyebabnya kan sebenarnya reservoir tikus ya Mbak Ellen ya. Jadi tikus itu ya kalau di Indonesia kan banyak sekali, dan jenis tikus pun banyak, belasan sebenarnya ya. Nah tikus ini dia membawa bakteri, bisa juga membawa virus. Nah, virusnya tadi yang ada di kita itu HFRS yang menyerang ginjal ya. Persis sama seperti lepto. Makanya kita memang mewaspadai hantavirus ini sudah tahun 2024 kita masuk dalam program surveillance aktif ya di dalam pengawasannya. Baik, bagi pasien-pasien yang komorbid begitu ya Pak, ketika terjangkit tipe hantavirus HFRS ini, apakah ada implikasi yang juga menjadi risiko untuk kesehatan di kemudian hari? Sebenarnya kalau ada namanya komorbid penyakit virus apapun bisa berisiko ya Mbak Ellen ya. Tapi intinya adalah kita selalu melakukan surveillance ketat. Jadi artinya surveillance itu kita lakukan baik di wilayah dan juga pintu masuk. Pintu masuk itu ya seperti di pelabuhan, bandara gitu ya, lintas batas negara itu yang kita lakukan. Nah di lintas batas negara itu ada sekarang kalau Mbak Ellen tahu itu sekarang kita punya All Indonesia. All Indonesia itu adalah semua pelaku perjalanan masuk itu pasti akan mengisi itu kerjasama ya antara imigrasi, bea cukai, badan karantina dan juga kesehatan. Jadi dalam satu sistem dan ini sudah dilakukan pada Oktober tahun 2025 kemarin seperti itu. Nah selain itu juga kita melakukan pengawasan terhadap alat angkut kapal ya seperti misalnya pesawat juga kita lakukan ya gitu ya. Kemudian juga kendaraan lintas batas betul.
Nah, selain itu juga kita akan melakukan pemeriksaan tuh IKL, jadi infeksi kesehatan lingkungannya, baik di kapal maupun di lingkungan pelabuhan sekitarnya. Nah, kalau ditemukan misalnya tikus, pasti kita lakukan fumigasi. Ada aturannya itu. Nah, itu sudah kita perkuat di dalam Permenkes nomor 1 tahun 2002. Nah, demikian. Oke, untuk mitigasi dari penyebarannya, Kemenkes sendiri kan menyebut bahwa jalur penyebaran hantavirus ini berasal dari hewan, tikus begitu ya. Nah, apakah ini juga ada berkaitan dengan faktor lingkungan dan juga sanitasi yang juga perlu menjadi perhatian masyarakat dan juga pemerintah? Betul sekali Mbak. Jadi Mbak Ellen, memang faktor lingkungan itu sangat sangat menentukan. Jadi kalau Mbak Ellen lihat ya, coba kita lihat di tikus. Begitu banjir, tikusnya muncul gitu ya. Kemudian kalau ada tikus mati, kita buang sembarangan. Nah, ini perlu kita lakukan kerjasama dengan lintas sektor bagaimana kita ya memberikan edukasi, komunikasi, masuk komunikasi risiko. Jadi kalau kita kan coba lihat, misalnya kalau banjir nggak pakai sepatu boot banjirnya. Jadi kan kalau peluang-peluang itu kan faktor risiko buat kita ya manusia terhadap penularan melalui virus Hanta melalui tikus ini. Jadi sebenarnya penularan melalui tikus ini ada 3 cara ya Mbak. Jadi yang pertama itu dia memang kita kontak erat sama mereka ya. Jadi kalau nggak kontak erat itu sangat sulit. Yang kedua kita juga kontak erat digigit gitu langsung. Kemudian ada dari feses ya, kemudian dari urin dan air liur. Nah itu juga kalau kita kena langsung kontak erat itu pasti peluangnya itu ya potensinya, faktor risiko. Nah yang satu lagi ya, itu melalui inhalasi aerosol namanya. Jadi di mana misalnya feses-fesesnya tadi udah kering, itu debunya itu terhirup oleh manusia. Nah itu yang bisa menyebabkan penularan terhadap manusia. Jadi penularan ini adalah dari hewan dan ke manusia. Dan saat ini Indonesia tidak ada belum ditemukan kasus HPS yang memang itu pun terbatas sebenarnya ya, tidak terbatasnya pada jenis Andes virus ya, Andes virus itu namanya. Yang tadi sudah diulaskan di Indonesia itu namanya Sol virus ya, yang ada di Asia ya pada umumnya seperti itu. Oke, baik. Jadi sejauh ini penularannya masih dari hewan ke manusia begitu ya. Tapi ada tidak mungkin penelitian atau potensi jika yang namanya virus ya kita tahu ini kan bisa bermutasi ya seperti COVID-19 dulu. Ada tidak potensi risiko yang juga perlu dicermati apabila nih penularannya juga bisa ke antar manusia? Jadi di penularan antar manusia itu saya katakan sangat terbatas dan butuh kontak intens dan berkepanjangan. Itu kata kunci. Dan itu ada baru ditemukan ya di Amerika Selatan seperti itu. Jadi belum ada ditemukan di Asia pun belum ada terjadi ditemukan. Nah jenisnya itu cuma satu ya, jenisnya adalah Andes virus. Sebenarnya Mbak Ellen itu ada 50 strain jenis virus untuk Hanta. Tapi 24 itu yang bisa melakukan penularan kepada manusia. Nah, yang di kita itu nggak ada. Nah, salah satunya tadi namanya Andes virus itu yang satu-satunya yang baru ditemukan bisa, itu pun saya katakan tadi adalah terbatas pada kontak yang intens dan berkepanjangan. Jadi kata kuncinya itu tuh sebenarnya. Oke, kontak erat begitu ya, tidak seperti dulu Iya, COVID-19 yang bisa kita katakan enggak. penularannya ini melalui udara, airborne begitu ya. Iya. Pak Jaya, kita lanjutkan kembali diskusi kita usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Nusantara Economic Updates. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dialog bersama Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kemenkes RI, Sumar Jaya. Kita lanjutkan kembali. Pak Jaya, kita masih membahas soal hantavirus ini. Nah, ada tidak mungkin gejala yang perlu masyarakat pahami ya, karena kan memang ini gejalanya cukup mirip-mirip dengan penyakit yang pada umumnya dialami oleh kita semua ya, baik itu demam, kemudian sesak napas. Dan gejalanya untuk tipe varian hantavirus HPS dan AFRS ini apakah juga berbeda? Ya. Jadi kalau terkait dengan 2 jenis klinis tipe virus Hanta ini kan ada 2 tadi ya, HFRS yang ada di Indonesia, kemudian yang ada di HPS yang ada di sana ya, termasuk tadi di kapal pesiar tadi ya, MV Hondius. Nah untuk yang HFRS itu biasanya itu ada demam gitu ya, kemudian disertai sakit kepala, nyeri badan gitu ya, lemas dan seperti itu ya. Nah, itu yang bersamaan dengan juga bisa terjadi mirip dengan penyakitnya koinfeksi dengan leptospirosis, dan juga bisa dia koinfeksinya dengan dengue dan juga bisa dengan tifoid. Nah, tapi kalau untuk hanta HPS itu dia
Sama juga sih, demam, sakit kepala, nyeri badan juga. Cuma ada tambah satu tuh bedanya Mbak Ellen. Dia ada Mhm. sesak napasnya. Karena kan dia nyerang paru-paru. Jadi Oke. HPS itu kan hantavirus pulmonary syndrome. Jadi gejalanya pada ya paru-paru gitu ya. Itu bedanya ya. Kalau tadi kan ginjal yang kita dikejar. Un Makanya tingkat fatality-nya itu lebih tinggi gitu. Oke, untuk testing sendiri nih Pak, apa yang juga sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk bisa mendeteksi secara dini, agar nantinya penyebaran hantavirus ini bisa lebih terkonten dan juga termitigasi? Ya, sebenarnya kita sejalan dengan transformasi yang sampai kata transformasi kesehatan, Indonesia itu terus melakukan transformasi, termasuk juga bagaimana kita mempersiapkan rujukan layanannya. Ya, sekarang terdapat 198 rumah sakit, ya, jejaring rumah sakit pengampuan layanan penyakit infeksi emerging. Nah, virus hanta itu bentuk dari penyakit emerging seperti itu ya. Kemudian di laboratorium kita sudah punya, Pak. Jadi saat ini kita di biokes, ada di laboratorium regional itu semua bisa kita pemeriksaannya. Dan pemeriksaannya itu melakukan melalui PCR. Nanti PCR-nya kalau dia positif, maka kita lakukan sequencing-nya seperti apa, dia jenis apa, ya. Maka kita nanti namanya menggunakan WGS. WGS ini kita akan lihat ya, itu jenisnya apakah dia Andes, apakah dia Seoul, apalagi dan seterusnya. Nah, disitulah kita nanti bisa melihat ya jenis-jenisnya. Jadi artinya di Indonesia kita sudah bisa melakukan pemeriksaan itu, Pak. Karena sudah cukup lama, kita mulai dari 2024. Oke, Begitu, Mbak Ellen. selain itu pemerintah juga kini memperketat screening di bandara dan pelabuhan ya. Artinya ini apakah juga ada risiko imported case yang bisa masuk ke Indonesia melalui hantavirus HPS ini nih Pak? Ya, memang betul. Kita kan namanya, tadi saya sudah sampaikan Mhm. bahwasannya penyakit itu kan masuk bisa dari point of entry atau yang disebut dengan misalnya pintu masuk kita tadi ya, ada juga dari wilayah. Nah, pintu masuk yang kita lakukan pengetatan tadi yaitu melalui screening. Satu, kalau sistemnya pakai All Indonesia tadi sistem, dia nanti ada warnanya apakah dia negara pergi terjangkit atau tidak, itu warnanya kuning, kalau dia berjala warna merah. Nah, kalau itu bisa kita lakukan tindak lanjut seterusnya. Itu ada tata laksananya ada. Nah, kemudian yang kedua, kita juga punya sistem SKDR, sistem aplikasi untuk melihat ya, melakukan pemantauan data apapun kita masuk di sana ya, termasuk di pintu masuk tadi. Tapi bukan itu saja, kita sudah menggunakan ini, sistem kewaspadaan dini ini, sistem ini di seluruh puskesmas di Indonesia ya, ada 10.416 di seluruh rumah sakit di Indonesia juga ya, termasuk swasta ada 1.500 swasta yang ikut di dalam ini sistem pelaporan ini. Supaya mengapa kewaspadaan ini itu penting buat kita. Jadi ada dua, di pintu masuk dan juga di wilayah. Nah, di wilayah ya itu kita punya 21 rumah sakit untuk penyakit-penyakit yang bisa menjadi surveillance aktif ya di dalam melihat semua penyakit, tidak hanya hanta, bisa juga yang lain seperti yang 2 bulan lalu kita juga heboh dengan Nipah ya, penyakit Nipah dan seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan saat ini, selalu memperkuat selain surveillance-nya, memperkuat SDM-nya, infrastrukturnya, rumah sakitnya dan juga laboratoriumnya seperti itu. Baik, kemudian pemerintah apakah juga sudah menyiapkan protokol khusus nih Pak, jika apabila hantavirus jenis HPS ini penyebaran secara globalnya ini semakin masif dan juga luas begitu? Ya, sebenarnya dari Undang-Undang 17 tahun 2003 itu sudah kita buat statement terkait penyakit-penyakit emerging, kemudian diteruskan di Undang-Undang PP 28 ya, dan terus saat ini kita sudah keluarkan, terbitkan Permenkes nomor 17 tahun 2026, atau Permenkes nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan KLB wabah. Nah, untuk pedoman yang terkait dengan hanta pun kita sudah punya gitu ya. Selain kita juga menggunakan melihat kalau dia global juga kita menggunakan pedoman dari WHO yang keluarkan terkait dengan hanta. Nah, dari WHO sendiri sebetulnya sudah ada tidak ya vaksin untuk bisa artinya menyembuhkan begitu hantavirus jenis HPS ini? Jadi kalau vaksin sampai saat ini belum ada ya. Jadi baik jenis HPS maupun HFRS. Ya, jadi cara treatmentnya seperti apa? Ada dua cara yang kita gunakan treatmentnya. Bagaimana melihat, jadi treatmentnya suportif dan simptomatik. Simptomatik ya dari gejalanya, kalau demam apa kita obati gitu ya dengan segala macam. Kemudian kalau suportif ya kalau dia misalnya
apa namanya kurang cairan ya ditambah cairan dan semacam. Nah, saat ini setelah kami juga koordinasi dengan global juga untuk yang jenis HFS ya virusnya itu sedang dikembangkan proses pengembangan setahu saya di daerah di negara Cina dan juga Korea karena itu juga Sol virus ya namanya gitu ya. Nah, untuk yang HPS sampai saat ini memang belum ada pengembangan karena memang mungkin butuh apa namanya sampel yang banyak dan segala macam itu butuh waktu. Jadi memang sampai saat ini kami terus berkoordinasi ya untuk yang pengembangan untuk mendapatkan seperti apa untuk bisa dapatkan antivirus atau vaksinnya ya. Tapi sejauh ini yang kita tahu belum ada dan proses pengembangan Mbak Ellen. Oke, masih proses pengembangan untuk vaksinnya sendiri ya Pak, tapi sudah keburu timbul kekhawatiran di antara masyarakat bahwa ini apakah bisa menjadi pandemi lagi seperti COVID-19 begitu. Bagaimana tanggapan Kementerian Kesehatan dan juga pesan-pesannya untuk masyarakat agar tidak panik begitu? Ya, pertama kami sampaikan untuk masyarakat tetap tenang. Yang kedua, ini berbeda sekali dengan COVID. Kalau COVID kan dia memang human to human, jadi penularannya manusia ke manusia bukan. Nah ini kan karena melalui vektornya. Nah yang ketiga kita harus tetap berperilaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana supaya rumah jangan sampai ada tikus, misalnya gitu ya. Kalau banjir ya kita pakai sepatu, boot dan segala macam. Kemudian ya jaga kebersihan lingkungan. Jadi intinya seperti itu dan hindari yang terakhir, hindari dengan kontak erat dengan reservoirnya itu tikus. Mungkin itu Mbak. Baik, tadi kan kita juga membahas soal isu lingkungan ya yang akhirnya ini bisa menyebabkan potensi ancaman penyakit-penyakit baru nih. Untuk Kementerian Kesehatan sendiri melihat ke depannya apakah memang kita dihadapkan dengan berbagai ancaman penyakit dengan penularan yang begitu cepat seperti ini Pak? Ya, jadi memang betul. Jadi memang lingkungan ini semua sumber permasalahan sebenarnya kalau lingkungan kita baik, protokol kesehatan kita lakukan, tentu kuncinya utamanya itu ya dalam kita menjaga kesehatan kita. Ya, nah tentu kita tetap menjaga imunitas kita, tubuh kita, ya seperti itu juga. Itu salah satu cara juga untuk menjaga supaya kita tetap selalu sehat. Kalau kita punya perilaku hidup bersih dan sehat, otomatis saya rasa itu semua pun bisa kita hindari dari penyakit-penyakit yang bersumber tentang zoonosis ini seperti itu. Oke baik, tetap memastikan dan juga memaksimalkan gaya hidup yang bersih dan sehat begitu ya Pak ya. Terima kasih untuk Pak Sumarjaya, Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates. Sehat dan sukses selalu. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Ellen Gracia pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.